Bapak Ibu, mohon untuk arif-arifnya ya. Ini walaupun di sini kehadirannya 90%, tapi Bapak dan Ibu sekalian karena ini adalah diklatnya panjang, mohon Bapak Ibu bijak ya berkenaan dengan menyikapi kehadiran peserta dan juga berkenaan dengan lulus tidak lulus ini gitu ya karena ini sedang proses revisi di Jakartanya. Tapi kami tidak berani Bapak Ibu untuk menghilangkan sebelum Perdirjennya keluar. Ini masih berarti masih ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kehadiran 90%, mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan mereka. Kemudian di sini untuk amat baik itu 90, mulai 90 Bapak Ibu, 90 ke atas, 80 kemudian 70 cukup. Nah, ini Bapak Ibu kemudian juga khusus untuk guru, Bapak Ibu di sini ada apa evaluasi pelaksanaan dengan menggunakan apa cake factory gitu ya Bapak Ibu silakan di sini nanti peserta ada gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian ini berkenaan dengan apa jadwal khususnya untuk guru gitu ya, jadwal khususnya untuk guru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kemudian pola belajarnya ini Bapak Ibu sekalian para pengajar ini untuk eh, kegiatan-kegiatan di in-service learning ini mulai dari pola pikir bertumbuh, kemudian kerangka pembelajaran, mohon Bapak Ibu sekalian, teman-teman pengajar diwanti-wanti kepada peserta bahwa mereka harus belajar dulu. Karena konsepnya pola pikir bertumbuh, kerangka kerja, prinsip dan pengalaman, itu mereka hendaknya dibaca dulu bahan bacaannya. Karena di asinkronus ini ada bahan bacaan yang harus dipelajari, ya. Kemudian ada tugas yang harus diunggah. Sehingga nanti ketika mereka di in satu itu sudah beraktivitas, sudah pembelajaran beraktivitas. Jadi mereka mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Kemudian pengajar hanya memberikan penguatan, memberikan instruksi untuk pengerjaan, ada pengantar, kemudian pengantar berkenaan dengan growth mindset misalkan, kemudian peserta dibagi kelompok untuk bekerja, kemudian di akhir setelah peserta presentasi itu adalah mereka apa memberikan penguatan pengajar itu. Jadi oleh karena itu untuk menguatkan peserta maka mereka harus hatam ya modulnya di dalam kegiatan asinkronus di LMS. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini berkenaan dengan eh, guru ya, dengan pelatihan untuk guru. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, selanjutnya untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu sekalian untuk kepala sekolah mohon izin saya share ini adalah untuk kepala sekolah. Bapak Ibu mudah-mudahan sudah terlihat untuk kepala sekolah ya jadwalnya sedikit berbeda ya jadwalnya sedikit berbeda dengan guru gitu ya karena kepala sekolah sekali lagi 40 JP karena kepala sekolah sekali lagi 40 JP. Nih Bapak Ibu untuk kepala sekolah ada kegiatan asinkronus juga 13 JP. Kemudian untuk in-service learning satunya Bapak Ibu sekalian 40 JP. Tapi untuk on the job training Bapak Ibu adalah 120 JP. Kemudian untuk in-service learning 2 adalah 32 JP. Nah ini Bapak Ibu sekalian modul 1 dan modul 2 ini masih sama. Yaitu pola pikir bertumbuh grow mindset. Baik di kepala sekolah maupun di uh, guru juga ada. Dan kerangka kerja pembelajaran mendalam juga ada. Nah, ini Bapak Ibu mulai modul 3 penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan ini sudah mulai berbeda dengan yang guru. Kalau guru, Bapak Ibu mendapatkan tentang pembelajaran mendalamnya saja, kemudian ada prinsip dan prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam di modul 3, tapi untuk kepala sekolah di sini adalah udah masuk ke penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Jadi bagaimana menyelaraskan visi, misi, tujuan dengan pembelajaran mendalam. Nah, kemudian di modul 4-nya, kepala sekolah itu mendapatkan materi tentang kepemimpinan dan pengelolaan praktek pedagogik. Ya, kepemimpinan dan pengelolaan praktek pedagogik, kemitraan pembelajaran, kemudian penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Kemudian di modul 5
itu Bapak Ibu sekalian sudah penyusunan rancangan dan implementasi inquiry kolaboratif secara terstruktur. Ini Bapak Ibu sekalian perbedaan di modul-modul kepala sekolah. Makanya JP-nya juga hanya 40 JP ya. Maka jadwalnya Bapak Ibu akan seperti ini. Walaupun dilaksanakan 5 hari untuk kepala sekolah ya Bapak Ibu di hari pertama itu masuk jam 7.15 karena ada registrasi. Pembukaan jam 8, kemudian baru kita masuk mulai melaksanakan kegiatan modul B1 itu di pukul 10.30. Nah, Bapak Ibu, jadi setiap hari untuk kepala sekolah itu adalah masuknya pukul 8. Hari kedua masuk pukul 8, hari ketiga pukul 8, hari keempat pukul 8 masuknya. Tapi hari kelima, ya hari kelima, hari yang terakhir itu untuk kepala sekolah masuk 7.15. Masuk 7.15. Dan sehari-hari Bapak Ibu untuk kepala sekolah berakhir 15.15. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, ya untuk kepala sekolah ini berakhir pada pukul 15.15 setiap hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kecuali hari eh, kelima, di mana hari kelima ada 13 sampai 13.45 itu sudah post test. Itu adalah untuk kepala sekolah, Bapak Ibu. Ini induannya nanti Bapak Ibu, gitu ya. Induannya nanti. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, 4 hari in service learning 2, kemudian di penilaian, Bapak Ibu di penilaiannya, ya khusus untuk penilaian daripada pelatihan pembelajaran mendalam itu ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan, ada apa nilai akhir atau nilai akhirnya itu adalah tadi dari nilai sikap, nilai pengetahuan dan nilai post test. Ini Bapak Ibu nanti sama ini tadi Bapak Ibu ini berkenaan dengan kehadirannya 90% dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian ini proses lulus tidak lulus tadi sedang mengalami proses visi gitu ya. Ini predikatnya Bapak Ibu ada amat baik, kemudian ada baik, ada cukup ya. Silakan disesuaikan gitu ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian berkenaan dengan jadwal ataupun pelaksanaan daripada kegiatan PMKS ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan ya, ketika Bapak Ibu nanti akan menyampaikan ya berkenaan dengan setelah mereka selama 5 hari Bapak Ibu, maka hari ke-6 atau hari ke-7 itu mereka sudah melaksanakan on the job training. Sekali lagi mereka sudah melaksanakan on the job training. Jadi peserta itu setelah in service learning 2 nanti mereka akan melaksanakan on the job training. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan, jadwalnya pun sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu untuk on the job training, Bapak Ibu ada panduannya di dalam LMS lengkap. Ada pengantar, ada peran pengajar pelatih, ada langkah-langkah pelatihan on the job training. Di on the job training ada format dan instrumen. Kemudian langkah-langkah pendampingan OJT, pahami struktur panduan, ada di LMS, persiapkan diri sebagai fasilitator, sebagai pengajar, melaksanakan pendampingan nanti secara terstruktur, menggunakan instrumen dengan fleksibel. Instrumennya ada 4 instrumen Bapak Ibu yang tinggal diunduh juga di LMS. Mendokumentasikan proses pendampingan karena ada 3 pendampingan nanti, kemudian melakukan refleksi diri. Kemudian ini jadwal pendampingan. Jadi ada pendampingan 1, Bapak Ibu, ini pendampingan 1, ya, pendampingan 1 untuk guru. Ya, pendampingan 1 untuk guru itu Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 16. Masing-masing jadwalnya orientasi kegiatan jam pertama, kemudian jam kedua sampai jam 11 itu berbagi hasil implementasi. Karena mereka setelah 1 bulan mereka implementasi, kemudian nanti ada salah satu penampilan yang divideokan, kemudian di situ berbagi, nanti ada analisis video ya. Fasilitasi pembelajaran, kemudian ada dua video di kegiatan pendampingan pertama, 2 video yang dianalisis bersama-sama. Kemudian ada umpan balik di posisi 14.30, kemudian di 15.30 tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi ada dua video. Jadi dari peserta, walaupun semua peserta itu bikin video, misalkan nanti pilih 2 video yang kita bahas. Kemudian di pendampingan 2, Bapak Ibu, seperti biasa, Bapak Ibu, ini ada kegiatan
open class. Ya, di sini 8 sampai 8.30 orientasi, kemudian 8.30 sampai pukul 11 ini Bapak Ibu, mohon maaf, sampai pukul 11. Di sini adalah open class Bapak Ibu, open class. Di mana open class ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, nanti open class ini ada dua alternatif. Alternatif pertama, Bapak Ibu sekalian, dilaksanakan di dua sekolah kalau SD, sesuai dengan fasilitatornya. Ya, misalkan SMP, tiga fasilitatornya itu adalah di tiga sekolah. SMA juga tiga sekolah, misalkan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak memungkinkan dan membuat ribet dan sebagainya, memberatkan, maka boleh ya, menurut ini boleh dilakukan di satu sekolah saja. Open class di satu sekolah, Bapak Ibu, berarti kalau guru SD ada dua, yaitu guru kelas tinggi dan guru kelas rendah, maka open class itu dilakukan di dua kelas. Jadi peserta dibagi dua, ya peserta dibagi dua, nanti satu dibimbing oleh pengajar satu, kalau di SD satu kelompok lagi dipimpin oleh atau dibimbing oleh pengajar dua, kemudian nanti masing-masing masuk kelas, ya yang satu guru yang ada di sekolah itu mengajar. Kemudian nanti yang sisanya adalah observasi, melakukan observasi dengan format yang sudah ada. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini pelaksanaan open class ini yang di dua kelas tadi atau di dua sekolah itu adalah sampai istirahat jam 12 sampai makan siang. Kemudian pukul 13 itu sudah umpan balik, saling mengisi menyampaikan hasil observasinya kayak gimana. Itu ada perbaikan-perbaikan sampai pukul 15 dan 15 sampai 16 tindak lanjut ya setelah pendampingan kedua. Kemudian jadwal untuk pendampingan tiga Bapak Ibu, seperti biasa tadi ada orientasi persiapan open class ya 9.30 sampai 12 itu adalah suasana open class walaupun pembelajarannya Bapak Ibu misalkan hanya 2 jam. Kalau di SD berarti 2 kali 35 menit, kalau di SMP berarti 2 kali 40 menit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi di sini silahkan sama seperti yang tadi, ya kemudian di pukul 13 sudah RPP yang digunakan adalah Bapak Ibu RPP yang disusun. Kalau yang digunakan di open class pendampingan 2 berarti yang disusun pada saat pada saat OJT di bulan pertama. Di bulan kedua, Bapak Ibu nih, ini jadi ini setelah di sini eh, mendapatkan mendapatkan umpan balik berkenaan dengan videonya, berkenaan dengan perencanaannya, maka si perencanaan yang di pendampingan satu atau di siklus satu itu diperbaiki gitu ya, tentunya dengan materi yang berbeda, tetapi modelnya gitu ya, modelnya segala macamnya itu disesuaikan dengan rencana pembelajaran mendalam. Nah, kemudian baru Bapak Ibu di sini mereka di bulan kedua kan nyusun lagi RPP yang sudah diperbaiki. Nah, kemudian dia lakukan open class, tetapi yang tampil hanya 2 orang. Begitu juga hasil umpan balik dan perbaikan di pendampingan 2. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian mereka nyusun lagi di OJT bulan ketiga. Kemudian saat pendampingan maka lakukan juga open class seperti tadi. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian peserta tidak mendapatkan transport gitu ya dari dinas. Konsumsi ada, Bapak Ibu sekalian. Nanti pengajar dari guru karena itu adalah pengajar lokal, maka mendapatkan transport untuk OJT itu kalau tidak salah lihat di dalam RAB ada 150.000 untuk transportnya. Kemudian durasinya ada 8 JP gitu, berkenaan dengan on the job training ini. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian kita lihat yang on the job training tadi jadi Bapak Ibu ya. Tugasnya di sini ya ini adalah RTL yang Bapak Ibu lakukan. Ini RTL model RTL ada di LMS ya di siklus satu pengimbasan dan sebagainya. Jadi peserta nanti tinggal mengisi di sini tanggalnya. Dari mulai pengimbasan kepada rekan sekolah, misalkan terus merancang kembali pembelajaran, ini ada di sini semuanya. Melakukan tahap assessment bersama rekan pelatihan gitu yang di sekolahnya ini di sekolahnya. Jadi setelah beres in satu masuk OJT, nah dia lakukan dulu pengimbasan kepada kawan, kemudian lakukan assessment bersama dengan rekan. Kan ada 2 orang dari satu sekolah itu. Lakukan assessment, kemudian setelah itu susunlah perencanaan pembelajaran. Kemudian tampil praktekan di kelas. Kemudian minta refleksi, minta masukan dari kawan-kawan yang lain.
Nah, kemudian nanti videonya lah dibawa ke dalam pendampingan dengan apa pengajar. Siklus 2 sama seperti tadi, open class, kemudian siklus ketiga begitu. Nah, ini instrumennya Bapak Ibu ada instrumen, ada instrumen pengajar, ada instrumen pendampingan pelatihan, kemudian ada instrumen umpan balik di LMS ini, ada instrumen observasi dan refleksi pembelajaran, ada instrumen lembar kerja inquiry kolaboratif. Ini yang diunggah itu cuma tiga Bapak Ibu, jadi hanya RPP, RPP hasil perbaikan, RPP hasil penyempurnaan. Ini tagihannya khusus untuk guru. Nah itu Bapak Ibu sekalian nanti berkenaan dengan on the job training, gitu ya, on the job training khusus untuk guru. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk kepala sekolah, jamnya berbeda. Ini adalah jadwal kepala sekolah. Untuk kepala sekolah Bapak Ibu ada pengantar OJT, ada panduannya. Ya, Bapak Ibu, di sini untuk kepala sekolah Bapak Ibu sudah pada membaca ya, bahwa untuk kepala sekolah itu Bapak Ibu on the job training ya dilaksanakan ya Bapak Ibu sekalian on the job training dilaksanakan 3 bulan ya 3 bulan masing-masing ada 3 kali pendampingan 3 kali dalam 3 bulan itu ada pendampingan masing-masing 8 JP ya pengalaman belajar peserta didik dibentuk melalui tahap mengaplikasikan kepemimpinan ya dan pengelolaan pembelajaran mendalam praktek pedagogisnya gimana kemitraan pembelajaran penciptaan lingkungan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu sekalian kemudian di sini ya, begitu kegiatan on the job ini 120 JP, apa yang dilakukan mengidentifikasi kebutuhan. Jadi si peserta itu ya peserta melaksanakan RTL sesuai dengan materi yang telah dilaksanakan di IN1, RTL yang dilakukan peserta, pelatihan melalui kegiatan inquiry kolaboratif, itu mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang implementasi PM. Ini kepala sekolah merancang strategi dan program untuk meningkatkan pelaksanaan PM, menerapkan strategi yang telah dirancang pada praktek nyata, mengevaluasi efektivitas. Ini on-nya. Kemudian kegiatan inquiry kolaboratif Bapak Ibu ya di satu program satuan pendidikan. Kemudian kegiatan inquiry kolaboratif Bapak Ibu sekali didampingi 3 kali oleh pengajar. Nah, Bapak Ibu ini di sini langkah-langkahnya tadi kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah juga Bapak Ibu, kalau kepala sekolah itu adalah eh, ya misalkan di pendampingan satu. Pendampingan satu di jam pertama itu adalah orientasi sama. Kemudian 3 jam itu melakukan kunjungan ke satuan pendidikan. Ya, jadi 2 kelompok. Ya, nih satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok didampingi satu pengajar melakukan kunjungan, itu ya. Kemudian kunjungan apa yang dilakukan tadi? Ya, melihat-lihat Bapak dan Ibu sekalian berkenaan dengan kunjungan dipersyaratkan kepada sekolah yang sudah untuk pendampingan satu dipersyaratkan untuk berkunjung ke sekolah yang sudah eh, melakukan penyelarasan visi misi tujuan dengan pembelajaran mendalam. Jadi kita apa melakukan kunjungan ke sekolah ya untuk kepala sekolah yaitu sekolah nanti yang sudah menyelaraskan visi misi tujuan ya dengan pembelajaran mendalam. Itu yang kemudian Bapak Ibu sekalian di sesi siang itu ada refleksi pasca kunjungan, kemudian ada pengembangan implementasi. Nah, ini Bapak Ibu kemudian di pendampingan 2 sama Bapak Ibu seperti tadi ya, otomatis tetapi di kunjungan 2 adalah sekolah yang sudah mengimplementasikan inquiry kolaboratif. Jadi sudah menyusun program yang di dalam program inquiry kolaboratif di dalamnya yang kita kenal dengan ada identifikasi atau akses, kemudian ada desain ya Bapak dan Ibu sekalian dan seterusnya. Ini untuk apa pendampingan kedua. Jadi yang sudah melaksanakan itu. Kemudian nanti siangnya melakukan refleksi pasca kunjungan dari sekolah tadi, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian perkembangan implementasi RTL dan penjelasan target tagihan. Nah ini Bapak Ibu sekalian tertulis di sini 9 JP Bapak dan Ibu sekalian. Padahal Bapak Ibu dalam RAB itu adalah 8 JP. Jadi semuanya dalam RAB sudah 8 JP Bapak Ibu. Jadi tidak 9 JP gitu. Ini berkenaan dengan pendampingan 2. Nah di kepala sekolah. Kemudian pendampingan 3 Bapak Ibu sekalian ini adalah orientasi kegiatan di jam pertama, tagihan on,
Tahap 3 strategi pendampingan tahap 3. Kemudian pendampingan kelengkapan dokumen, memeriksa kelengkapan dokumen, Bapak Ibu sekalian 2 jam. Kemudian perkembangan implementasi RTL 3 jam. Kemudian umpan balik, ya. Di sini Bapak Ibu berarti di waktu itu ada presentasi di sini, kemudian ada target in 2. Nah, ini Bapak Ibu, ya, peserta mengumpulkan portofolio H-1 kegiatan in 2. Ini adalah berkenaan dengan pendampingan tadi. Itu Bapak Ibu, jadi itu adalah, nah ini Bapak Ibu, kita akan melaksanakan khususnya, Bapak Ibu ada ini maaf, mohon maaf Bapak Ibu, gelombang 5 itu 12 sampai in asinkronus tanggal 11 Agustus. Kemudian pembukaan atau pelaksanaannya 12 sampai 15. 12 sampai 16. Mohon maaf, ini Bapak Ibu salah ketik di sini. 12 sampai 16. Nah, kemudian untuk pendampingan pertama ini kisaran 17. 17 sampai di minggu ini 17 sampai 20 September di sini silakan. Ini Bapak Ibu answer-answer di sini. Kemudian untuk pendampingan kedua answer-answer di 19 21 Oktober. Kemudian yang ketiga itu diperkirakan di 17 sampai 19. Kemudian in service learning 2-nya diperkirakan 23 sampai 26 November. Ya untuk gelombang 5. Nah, Bapak dan Ibu di sini ya untuk kepala sekolah PMKS seperti sama 12 sampai 16, asinkronusnya 11 Agustus. Kemudian kisaran ini kisaran lah 7 sampai 17 sampai 20 atau Bapak Ibu di minggu inilah untuk untuk pendampingan OJT-nya. Kemudian 19 sampai 21 dan 17 dan 19 kemudian sama 23 tadi. Itu Bapak dan Ibu sekalian saya kira berkenaan dengan agenda yang akan kita lakukan. Nah, jadi kami berharap Bapak Ibu BPGTK mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh pengajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti sesuai dengan panduan. Bapak Ibu sekalian masuk juga sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu jangan sampai terjadi ketika kepala sekolah misalkan keluarnya 13 atau 15.15 guru pun mengikuti padahal guru harusnya pulangnya adalah pukul 16 gitu walaupun lebih pagi masuknya yaitu 7.15. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada di kolom chat mungkin itu. Gimana Bu? Ada di kolom chat, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini gelombang 5 ya. Ini ada gelombang 5 Bapak Ibu sekalian. Ini mohon dijelaskan pendampingan 8JP jika fasilitator ada 3 orang ya Bapak Ibu sekalian berarti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk fasilitator ya 8JP. Jadi masing-masing 8JP. Masing-masing 8JP. Tetapi Bapak Ibu sekalian nanti di bagian keuangan misalkan kalau 8 kali 3 kalau 3 orang fasilitator ini adalah kalau misalkan 1 JP itu 200.000 maka eh, 200.000 dibagi 3 gitu ya. Kemudian 8 kali sekian. 8 kali 200 per 3 gitu Bapak Ibu sekalian perhitungannya. Nanti mungkin Bapak Ibu saat pembekalan OJT nanti penjelasannya bisa disampaikan oleh bagian keuangan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk panduan bisa di-share di sini. Nanti di-share ya Bu. Insya Allah. Kemudian hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Boleh minta PPT-nya? Mangga, nanti disampaikan ya. Ibu Pipit Solihati. Kemudian ya mohon PPT-nya di-share, mangga. Kita share nanti PPT-nya. Bapak Ibu sekalian, kemudian tentang surat penugasan perizinan ke kepala sekolah itu eh, suratnya ke dinas. Jadi dinas nanti yang membuat surat tugasnya ya. Kemudian mohon info lokasi terkait lokasi tugas dan surat tugasnya nanti Bapak Ibu eh ini Bu Nur Hidayati nanti Ibu telepon dinas, WA dinasnya Bu Nur Endah ya, Bu Nur Hidayati ya. Nanti di eh, kontak personnya diberikan Bu Nur Hidayati ya. Kemudian izin bertanya, pendampingan OJT apakah bisa menyesuaikan dengan jadwal yang disepakati oleh peserta dan fasil dengan pengajar? Silakan menyesuaikan, tapi berada pada rentang itu.
berada pada rentang itu. Walaupun Bapak Ibu melakukan penyepakatan tadi berada pada rentang minggu itu, gitu silahkan. Gitu ya. Kalau geser-geser sedikit tidak masalah Bapak dan Ibu sekalian. Asal jangan terlalu jauh gitu Bapak Ibu ya. Itu adalah kemudian sesuai rentang yang telah ditentukan Bu Neti. Jadi pada rentang itu gitu ya, sesuai dengan rentang yang telah ditentukan. Jadi nanti bingung dinasnya Bapak Ibu kalau semuanya eh, apa di luar itu. PT-nya silakan untuk jadwal pendampingan, apakah waktunya harus disamakan? Serentak tidak ya, tidak serentak gitu, tidak serentak. Sesuai dengan kesepakatan tapi pada rentang minggu itu. Tuh ya, baik Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian tadi sudah isi link untuk OJT dan salah bulannya apakah boleh? Ini adalah untuk yang nanti disepakati dulu Bapak Ibu. Kalau teman-teman yang ini kan untuk angkatan 5. Angkatan 5 sepakati dulu dengan pesertanya OJT-nya. Jangan ditulis sekarang gitu ya, gitu Bapak Ibu. Saya kira kemudian apabila ada peserta berhalangan hadir, apakah boleh digantikan oleh guru dari sekolah yang sama? Jadi Bapak Ibu sekalian begini, kalau walaupun misalkan itu guru itu misalkan meninggal, atau kepala sekolah misalkan meninggal, atau kepala sekolahnya sakit, itu boleh diwakili gitu ya, tetapi hanya dia mewakili saja, mewakili saja ya kayak stuntman gitu, tapi ilmunya saja gitu, tapi administrasi tetap yang kepala sekolah yang sakit tadi, itu ya Bapak Ibu ya. Eh, Apakah per kelas memiliki admin S? Tidak, Bapak Ibu. Ini semua admin LMS per kabupaten. Ya, gitu Bapak Ibu. Tidak per kelas. Nah, kemudian di sini untuk KS, jika ada kegiatan yang bersamaan, apakah boleh diwakilkan Wakasek? Sebetulnya boleh diwakilkan, tetapi namanya tetap kepala sekolah karena di dapotiknya itu yang hanya ada definitif dan kepala sekolah yang definitif dan kepala sekolah yang PLT. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak diganti. Paling juga tadi kalau sakit berhalangan ataupun pensiun itu tetap nama yang lama, tetapi penggantinya hanya pengganti gitu ya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu mudah-mudahan Bapak Ibu selamat bertugas ya bagi teman-teman yang ada di Kabupaten Bekasi ya mudah-mudahan ini sudah bergabung. Kemudian teman-teman yang ada di Kota Bogor, teman-teman yang ada di Kabupaten Cianjur, teman-teman juga yang ada di eh, apa Kabupaten Sukabumi, ya, kemudian juga teman-teman yang ada di eh, Majalengka, Kabupaten Cirebon, kemudian juga eh, Kabupaten Tasik, dan juga Kabupaten Ciamis. Selamat melaksanakan tugas. Kalau ada permasalahan disampaikan kepada PIC teknis dan penjab dinas, nanti penjab dinas yang akan menyampaikan ke kami. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Siap, sama-sama. Bu Neti, ada yang mau disampaikan Bu Neti? Mangga. Ada Pak sedikit. Silakan Baik. Bu Neti, Mangga. Ya. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Tadi di kolom chat saya mengirimkan dalam bentuk Word hal-hal yang nanti sekiranya akan dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Itu ada link materi, ada link GForm, ada link panduan. Mohon untuk disimpan Word-nya karena nanti suatu saat pasti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu. Selain itu, untuk yang berkaitan dengan LMS, Bapak dan Ibu nanti bisa menghubungi eh, kontak person yang sudah saya cantumkan di Word itu. Jadi seperti eh, sebelumnya itu di LMS itu biasanya banyak sekali permasalahan di hari pertama. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mengarahkan peserta, biasanya dikoordinir oleh pengajarnya, yang menghubungi itu pengajarnya saja sebaiknya Pak. Karena kalau dari pesertanya langsung nanti takutnya tidak tertangani karena saking banyaknya. Kita tidak hanya melayani Bapak dan Ibu per spesifik, tapi terkadang kita juga lintas kabupaten kota dan karena SDM kitanya terbatas, jadi kita istilahnya sapu jagat Pak mungkin. Jadi nanti dikoordinir oleh pengajarnya apabila ada permasalahan LMS dari peserta. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu Neti. Bapak Ibu, panduan yang tadi, panduan pelatihan ya, panduan untuk guru dan panduan untuk ini adalah acuan Bapak Ibu. Acuan panduan itu Bapak Ibu silakan ada di kolom chat ini.
Silakan di chat itu ada panduan yang bisa Bapak Ibu download untuk lihat jadwal ya. Itu Bapak dan Ibu sekalian untuk lihat jadwal. Nah, nanti untuk apa PPT yang tadi akan kirim ke grup ataupun ke dinas nantinya setelah disesuaikan, sudah dibuat jadwal. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan saat ini. Selamat bertugas Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang memang meragukan dan sebagainya, ya berkenaan dengan peserta, dengan dinas dan sebagainya, Bapak Ibu monggo untuk berkonsultasi dengan PIC, dengan panitia yang ada di sana, nanti panitia yang akan menyampaikan kepada kami. Dan mohon Bapak Ibu ada penjab akademiknya di setiap tempat. Misalkan silakan Bapak Ibu kalau yang berkumpul, tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan masing-masing panitia. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.